Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Salsabila Agus Salim dengan NIM 220211015005. Saya dari kelas JDFA 22. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang materi apa itu Prosmos, sejarah singkat dari Prosmos, kelebihan dan kekurangan dari Prosmos, serta fungsi utama dari Prosmos dan cara penginstalan Prosmos itu sendiri dan cara penggunaan Prosmos di virtual machine. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Prosmos V atau Prosmos Virtual Environment, yang dimana itu kayak adalah sebuah software gratis yang digunakan untuk membuat dan mengelola mesin virtual dan kontainer dengan Prosmos. Kita bisa menjalankan beberapa sistem operasi dalam satu komputer. Tampilannya bisa diakses melalui browser, jadi dimudahkan untuk digunakan. Prosmos juga memiliki fitur seperti penggabungan server atau cluster dan sistem cadangan otomatis, sehingga cocok digunakan untuk perusahaan kecil hingga menengah ke atas. Nah, sejarah Prosmos itu pertama kali dirilis itu pada tahun 2008. Prosmos V 1.0 itu dirilis pertama kali itu platform virtualisasi yang berbasis open source yang berbasis Linux, dan tahun kedua itu tahun 2012 itu Prosmos Mail Gateway 3 dirilis untuk sistem proteksi email yang berbasis open source. Tahun ketiga itu 2020 Prosmos Backup Server dirilis sebagai solusi backup data open source, dan yang tahun ke 2023 itu Prosmos V8 dirilis berbasis Debian 12 dan kernel Linux 6.2. Kelebihan dari Prosmos itu sendiri ada 4. Yang pertama itu gratis dan open source, yang dimana tidak perlu biaya lisensi. Dan yang kedua itu user friendly, yang dimana antarmuka webnya ini mudah dipahami dan bagus. Dan yang ketiga itu scalable, yang biasa digunakan untuk banyak server lewat fitur clustering dan high availability. Dan yang ketiga itu dukungan kontainer, yang bisa dijalankan kontainer Linux lewat LXC yang lebih ringan daripada VM biasanya. Nah, kekurangan dari Prosmos itu sendiri ada 3. Yang pertama itu keamanan, yang kedua itu dukungan teknis terbatas, dan yang ketiga itu fitur lanjutan yang butuh belajar lagi. Fungsi dari Prosmos sendiri itu ada 5. Konsolidasi server, yang dimana digabungkan banyak server fisik menjadi satu VM. Dan yang kedua itu fleksibel dan scalable, yang dimana buat VM atau kontainer sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga itu high availability, yang dimana sistem pemindahan otomatis jika server gagal. Dan keempat itu disaster recovery, backup dan restore untuk jaga data. Dan yang kelima itu pengujian aplikasi yang cocok untuk testing tanpa gangguan sistem utama. Nah, kita masuk di cara penginstalan Prosmos pada VirtualBox. Pertama itu kita masuk ke web https prosmos.com dan kita masuk ke menu download. Langkah selanjutnya kita download ISO Prosmos ya, yang dimana kita download Prosmos V 8.3 ISO installer yang ada seperti di gambar. Dan langkah selanjutnya kita membuka VirtualBox-nya kita, gambarnya seperti di layar. Langkah selanjutnya ini setelah diklik new, kita masukkan ISO yang tadi kita sudah download dan mengaturnya dengan Debian 11 yang 64 bit. Nah, langkah selanjutnya ini kita menuju tahap pengaturan hardware saat membuat mesin VirtualBox-nya. Pada tahap ini kita mengalokasikan memori RAM-nya itu sebanyak 4
GB dan 1 CPU untuk mesin virtual Prosmos-nya dibuat. Selanjutnya menunjukkan tahap terakhir dalam prosesan pembuatan mesin virtual box-nya, yaitu hardware virtual, yang dimana tahap ini memilih opsi create virtual hard disk now, dan itu dikasih masuk ukurannya sebanyak 20 GB dan disimpan di direktori seperti yang digambar. Nah, langkah selanjutnya ini kita memilih pengaturan jaringannya, yang dimana pada mesin virtual box-nya ini kita memilih opsi bright adapter, yang dimana memungkinkan mesin virtual untuk terhubung langsung ke jaringan fisik hostnya, seperti layak perangkat terpisah dengan IP sendiri. Opsi ini cocok digunakan untuk mesin virtual yang perlu diakses dari perangkat lain dalam jaringan yang sama. Langkah selanjutnya ini kita mengklik start untuk memulai Prosmos-nya. Selanjutnya ini menunjukkan tampilan awal saat proses instalasi Prosmos Virtual Environment versi 8.2 di dalam virtual mesin yang menggunakan VirtualBox. Baru kita klik install Prosmos V Graphical. Nah, langkah selanjutnya yang ada di gambar ini merupakan proses install Prosmos-nya, Prosmos Virtual Environment-nya di dalam VirtualBox. Nah, langkah selanjutnya ini merupakan pemilihan lokasi dan zona waktu pada proses install Prosmos V. Nah, pada bagian ini kita mengatur negaranya itu Indonesia dan time zone-nya itu Asia Jakarta. Nah, langkah selanjutnya ini pengisian password root-nya dan alamat emailnya disesuaikan dengan gambar. Pada langkah selanjutnya ini merupakan konfigurasi jaringan manajemen saat instalasi Prosmos di VirtualBox. Nah, pada gambar yang ditampilkan di layar merupakan ringkasan dari proses instalasi Prosmos V di VirtualBox. Gambar yang ditampilkan di layar merupakan proses instalasi Prosmos sedang berlangsung. Nah, kalau proses instalasi Prosmos telah berhasil, maka gambarnya seperti di layar. Nah, selanjutnya kita masuk di cara menggunakan virtual machine di Prosmos, yang dimana kita masukkan kode root dan passwordnya yang tadi kita buat. Nah, langkah selanjutnya kita mengklik create VM untuk membuat virtual machine-nya. Berikutnya memperlihatkan proses pembuatan mesin virtualnya di Prosmos V. Pengguna memasukkan 112 dan name VM-nya itu Ubuntu Server 2404. Langkah berikutnya menunjukkan proses pembuatan mesin virtual menggunakan perangkat Linux virtualisasi. Nah, langkah di sini kita memilih ISO image-nya yang telah kita kasih masuk dan tipe kernelnya. Nah, di bagian sistem ini graphic card-nya dikasih default, dapat dilihat di layar. Nah, langkah selanjutnya ini mengkonfigurasi hard disk-nya, yang dimana di ukuran penyimpanannya dikasih masuk 160 GB. Nah, langkah berikutnya ini mengkonfigurasi CPU-nya yang di mesin virtualnya, yang dimana kita memasukkan jumlah soketnya itu 2 sama jumlah intinya itu 2, baru setelah itu diklik next. Nah, langkah berikutnya ini masuk di mengkonfigurasi pengaturan memorinya untuk mesin virtualnya. Kita memasukkan 4096 MB dan lalu itu kita klik next. Nah, langkah berikutnya ini mengkonfigurasi pengaturan jaringannya dapat dilihat dan disesuaikan seperti yang di layar.
Nah, gambar yang ada di layar ini merupakan ringkasan yang telah Kisa iti tadi, dan kita dapat mengklik finish untuk menyelesaikan semua apabila sudah cocok. Nah, akan muncul tampilan seperti yang di layar bahwa telah berhasil membuat virtual mesin di Prosmos. Kita dapat mengklik VM yang kita telah buat tadi, dan kita dapat mengklik konsolnya, dan apabila muncul seperti yang ada di layar, maka pembuatan VM-nya telah berhasil.